Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Sahabat Kalam Hati dimanapun Anda berada, yang selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillahirabbil alamin. Tak henti-hentinya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala karena sudah banyak kenikmatan-kenikmatan yang sudah diberikan kepada kita semua. Sehingga dikatakan di dalam Al-Quran, wa in ta'uddu ni'matallah la tuhsuha. Kalau manusia ingin menghitung kenikmatan-kenikmatan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, la tuhsuha, maka kita tidak bisa menghitung kenikmatan itu. Sahabat Kalam Hati dimanapun Anda berada, kali ini kita akan mengkaji sebuah kitab, yakni Kitab Lubabul Hadits yang dikarang oleh Syekh Jalaluddin As-Suyuti. Dan hari ini kita akan mengkaji dan mengaji tentang keutamaan membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ma min abdin yaqul Bismillahirrahmanirrahim illa daba syaitanu kama yadubur rasasu 'alan nar. Ma min abdin, tidaklah seseorang mengucap Bismillahirrahmanirrahim, Bismillahirrahmanirrahim, illa dabas syaiton, kecuali setan meleleh. Kama yadubu rasasu 'alan nar, seperti halnya timah dilalap si jago merah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Terkadang kita tidak pernah membaca Bismillahirrahmanirrahim dikala mengawali aktivitas-aktivitas kita. Padahal Rasulullah SAW mengatakan, barang siapa yang membaca kalimat Bismillahirrahmanirrahim, maka dia akan diberikan kelancaran dalam menjalankan aktivitas tersebut, dan insya Allah setan tidak akan ikut campur dalam aktivitas kita. Ada sebuah cerita yang di dalam kitab Adhkarul Aulia, yakni ada seorang ulama sufi, ada seorang waliullah yang dikenal dengan Syekh Bishr bin Harith Al-Hafi. Beliau itu adalah mantan seorang preman, mantan seorang berandal yang kerjaannya mabuk-mabukan terus, maksiatan terus, tiada satupun maksiat yang beliau tidak pernah lakukan. Akan tetapi ada kejadian yang begitu sangat luar biasa, ada kaitannya dengan Bismillahirrahmanirrahim. Pulanglah seorang Bishr Al-Hafi itu dari minum minuman keras, kemudian di tengah jalan ada kertas, dan kertasnya itu bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim. Apa yang dilakukan oleh Bishr bin Harith Al-Hafi? Dilakukan, ternyata dia memuliakan kalimat Bismillahirrahmanirrahim yang ada di dalam kertas itu. Kemudian diambillah kertas itu, kemudian dikasih parfum. Setelah dikasih parfum, kemudian ditempatkan di tempat yang lebih tinggi. Atau kalimat Bismillahirrahmanirrahim itu ditempatkan di tempat yang mulia. Nah, jadi dari cerita itu, kemudian malamnya ada seorang solih di daerah tersebut bermimpi. Mimpinya adalah, wahai orang soleh, katakan kepada Bishr Al-Hafi itu bahwa sebagaimana engkau memuliakan kertas bertulisan Bismillah, engkau kasih parfum, maka Allah akan memuliakan kamu. Sebagaimana engkau mengagungkan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian
engkau akan diagungkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu orang soleh itu kaget, masa seorang Bishr bin Haris al-Hafi ini adalah seorang preman, masa akan dimuliakan oleh Allah? Tidak mungkin. Kemudian tidur lagi lah seorang soleh itu, kemudian sebelum tidur dia berwudu. Ketika dia berwudu, kemudian bermimpi yang kedua kalinya, ngomong kepada Bishr al-Hafi, sebagaimana engkau memuliakan bismillah, maka Allah akan memuliakan kamu Bishr. Kemudian bangun lagi sampai 3 kali. Dan akhirnya beliau orang soleh pun itu percaya, dan besoknya datang ke rumahnya Bishr al-Hafi. Ternyata ketika datang ke rumahnya beliau, Bishr al-Hafi tidak ada. Di mana dia? Ternyata dia sedang pesta minuman keras. Nah, ketika didatangi oleh seorang yang soleh itu, wahai Bishr al-Hafi, kamu dapat salam dari langit. Kamu dapat salam dari Allah. Bagaimana salamnya? Salamnya adalah sebagaimana kamu memuliakan kertas yang bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kau kasih parfum, engkau akan dimuliakan oleh Allah. Maka seketika itu Bishr al-Hafi bertobat kepada Allah, nangis kepada Allah, dan berpamitan kepada teman-teman pemabuknya itu. Wahai sahabat-sahabat saya tidak akan datang ke sini lagi, dan saya sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Dari cerita ini kita bisa simpulkan bahwa jangan menganggap kecil amalan. Yakni contohnya adalah Bishr al-Hafi. Sekecil amalan itu dengan ada kertas bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, kemudian diagungkan, dikasih parfum, dimuliakan. Oleh karenanya, mudah-mudahan kita mampu melakukan sedikit amalan-amalan kepada Allah Subhanahu wa taala, tapi dampak dan impact-nya akan besar kepada diri kita. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.